Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Fatang Putra dari SMK Cisarua. Saat ini saya peserta magang Data Science di PT Ubik Malang yang diselenggarakan oleh BPP MPV KPTK Kemendikbudristek. Hari ini saya akan menjelaskan proyek yang telah dikerjakan selama magang di PT Universal Big Data Malang. Proyek yang pertama yaitu sistem rekomendasi e-commerce dan marketplace. Nah, untuk sistem rekomendasi e-commerce dan marketplace, pertama saya itu melakukan import data dengan menghubungkan dulu dengan Drive, kemudian setelah itu menghubungkannya dengan file CSV-nya. Setelah muncul, kemudian saya memunculkan esensial seperti baris, kolom fitur dan yang masih kosong. Kemudian ini hasilnya. Kemudian menampilkan semua hasil statistika mulai dari jumlah, kemudian rata-rata, standar deviasi, minimal, maksimal 25, 50 sampai 75%. Kemudian karena hasil dari minimumnya itu ada yang minus, maka ditampilkanlah data yang lebih dari 0 dari kolom quantity dan unit price. Setelah hanya menampilkan data yang lebih dari 0, maka hasil dari minimumnya itu tidak ada yang lagi minus. Setelah itu menampilkan data yang kosong, ternyata paling banyak itu ada di customer ID. Setelah itu diubah customer ID-nya menjadi none, maka ditampilkan. Setelah itu datanya setelah diubah menjadi none, kemudian customer ID yang kosong tadi di drop atau dihapus. Setelah dihapus itu ternyata yang terhapus ada yang telah dibersihkan itu 397.884. Setelah menghapus customer ID yang kosong, kita akan membuat matrix dengan menggunakan pivot table yang isinya itu ada indeksnya itu customer ID, columns-nya stock code, value-nya quantity, kemudian kita menggunakan aggregate function-nya itu sum. Kemudian setelah melakukan matrix ini hasilnya, karena hasilnya itu none, untuk mengubahnya dari none menjadi 0, kita menggunakan kode ini, customer metric lebih dari 0, tipenya tipe datanya integer. Setelah diubah, maka berubah jadi 0. Nah, setelah kita mengubahnya, kita tambahkan library sklearn, kemudian kita import constant similarity. Di sini fungsinya adalah untuk mencocokkan kemiripan antara satu kolom isi dari suatu barisnya dengan yang lainnya. Di sini kita menggunakan customer in metric. Nah, kita panggil constant similarity, kemudian customer in metric-nya itu yang sudah ditranspose, jadi yang sudah diubah bentuknya. Di sini ada hasilnya. Kemudian kita lakukan perubahan kembali, kan tadi sudah diubah kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian stock code-nya itu kita tampilkan lagi dan dikembalikan lagi ke bentuk seperti ini supaya lebih memudahkan membacanya. Nah, setelah itu kita membuat untuk top 10 recommended, jadi barang yang paling akan direkomendasikan. Kita menggunakan list, kemudian 10123C itu didapat dari sini. Dari tabel ini kita ambil untuk mencari kecocokan 10 barang yang paling cocok atau yang paling direkomendasikan.
kemudian diatur secara descending ya, dengan menampilkan 10 sampai indeks ke 1 sampai indeks ke 11. Dan ini hasil yang didapat barang-barang yang paling dapat direkomendasikan. Nah, supaya lebih tahu detailnya apa saja kode dari stock code ini, kita detailkan lagi. Kode stock code-nya itu termasuk ke dalam total recommendation yang isinya stock code dan description. Kemudian karena kemungkinan ada yang sama, kita lakukan drop duplicates. Setelah itu diatur location-nya menjadi top 10 recommendation product. Nah, ini barang-barang yang paling direkomendasikan. Setelah itu melakukan membandingkannya berdasarkan customer yang customer pilih. Di sini ada customer in matrix, kita lakukan constant similarity lagi, dan ini hasilnya. Setelah itu sama seperti sebelumnya, di custom similarity ini kita lakukan transpose juga untuk customer ID-nya supaya lebih mudah. Nah, dari sini kita akan mengambil satu sampel yaitu 12346. Nah, ternyata setelah dibandingkan itu ya di short itu yang miripnya itu banyak ya, ada banyak, dan yang hampir mendekati itu ada di customer ID-nya 15.526. Nah, item atau barang yang 1.230.46 ini kita bandingkan, ini kita kunci dan kita pastikan dia itu tidak kosong. Kemudian item 15.206 juga sama, kita lakukan supaya mengecek tidak kosong, dan kita membandingkannya gitu ya. Dan ini hasilnya. Setelah itu kita akan melakukan produk recommendation untuk customer 12.346, yaitu item yang sudah dibeli dikurangi item yang belum pernah dibeli. Setelah itu ditampilkan produk-produknya. Nah, setelah itu kita bikin variabel baru untuk mengetahui hasilnya ya, dengan mengambil stock code, kemudian stock code itu diisi description dan dihapus duplikatnya. Setelah itu ditampilkan 10 teratas barang yang akan direkomendasikan kepada customer 12.346, dan ini hasilnya. Pada project kedua itu namanya adalah klasifikasi headline, berita berdasarkan berita itu hoax atau tidak. Nah, pada latihan kedua ini atau project kedua itu kita tetap menggunakan Pandas untuk mengekstrak datanya, dan ini hasilnya, datasetnya. Kemudian ketika kita membersihkan data pertama, kita karena membutuhkannya hanya full text dan headline, kita melakukan penghapusan data untuk timestamp dan author. Jadi karena kurang perlu, kita drop saja. Kemudian di sini kita akan mengubah data frame ini menjadi sample frag1. Nah, kemudian dicek apakah ada data yang kosong. Ternyata dari 4 itu nggak ada yang kosong. Kemudian kita cek menggunakan DF Shape untuk mengecek ada berapa kolom dan baris. Ternyata ada 20.011 baris dan 4 kolom. Setelah itu kita akan mengimport regex dan import string. Di sini adalah function untuk menghapus karakter dan dengan parameter teks. Di sini ada beberapa yang dihapus. Pertama kita akan membuatnya jadi huruf kecil semua agar seragam. Kemudian ada beberapa simbol yang dihapus di sini.
termasuk ada link yang kita samakan kesesuaiannya. Tuh. Setelah kita melakukan function ini untuk menghapus, nah digunakannya di mana? Itu digunakannya itu pada kolom title. Kita gunakan apply hapus karakternya, kemudian kita gunakan default text. Setelah menghapus beberapa karakter dan menyamaratakan menjadi huruf kecil semua, inilah hasilnya. Setelah itu kita melakukan pembagian data, ya import package-nya. Di sini kita pakai sklearn. Di sini kita akan mengimport package untuk train test split. Jadi kita akan membagi datanya. Kemudian kita mengimport numpy di sini dan classification report. Nah, kita bagi datanya antara X itu adalah title-nya, kemudian Y itu adalah hoax atau tabel targetnya. Di sini kita bagi ada X-train untuk melatih data tersebut, X-test untuk data yang akan kita masukkan, Y-train-nya sama, data yang akan dilatih, Y-test-nya yang dilakukan. Kemudian untuk ukurannya itu adalah 0,25. Setelah itu kita melakukan mengimport package TF IDF Vectorizer. Nah, di sini Vectorizer ini adalah dia akan mengubah X-train menjadi vectorization. Jadi di sini kita bikin vectorization untuk mengambil import TF ID Vectorizer, di mana di sini kita bikin variabel baru namanya X vtrain itu vectorization v transform dari X-train, kemudian X test-nya juga vectorization transform dari X-test. Setelah itu kita menggunakan model yang pertama itu adalah logistic regression. Nah, untuk model yang pertama itu kita ubah variabelnya jadi LR, kemudian kita masukkan X yang akan jadi di train dan Y yang akan di train. Setelah dimasukkan, ternyata untuk logistic regression itu mendapatkan skor 0,95. Hampir mendekati sempurna untuk modelnya. Kemudian kita membuat variabel preg LR untuk prediktifnya, untuk yang tesnya. Terus kemudian kita print classification reportnya. Di sini hasilnya ya, precisionnya yang hoax-nya itu 95 dan yang itu 96. Di sini hasilnya lumayan bagus. Kemudian untuk pembandingan kita lakukan dengan mengimport decision tree. Kita masukkan model decision tree di sini dengan masukkan decision tree, exit train-nya dengan y-tree-nya, kemudian mendapatkan skor 0,92. Jadi lebih rendah dari logistic regression. Sama classification-nya ini lebih rendah dari logistic regression. Kemudian kita membuat output untuk memprediksi ketika kita menginput itu datanya hoax atau fakta. Nah, supaya tahu itu karena tadi di datasetnya itu sudah diubah dari objek menjadi integer, maka kita bikin function di mana jika n-nya sama dengan 1, maka return-nya berita hoax, jika n-nya sama dengan 0, beritanya fakta. Kemudian kita bikin function lagi untuk mengecek data yang kita masukkan. Di sini ada variable testing data yang nantinya akan menginput title, kemudian nanti dia akan memasukkannya ke dalam tes, di tes title-nya, judulnya, terus kemudian dihapus dulu karakter yang belum samanya. Setelah dimasukkan, dihapus karakternya, kemudian dilakukan vectorization, jadi mengubah dari string menjadi integer, kemudian prediksi dari LR-nya dan prediksi dari DT-nya ditampilkan di hasilnya. Contoh, kita akan mengambil title dari 19.637, kemudian title hoax-nya itu ada harusnya itu hoax. Setelah kita
uji coba di sini. Ternyata untuk judul menertawakan pernyataan polisi soal daya ledak bom pressure cooker itu memang prediksinya adalah berita hoax, dan untuk decision juga. Ketiga itu adalah tentang sentimen analisis pemilihan presiden. Nah, di sini pertama kita mengimport dulu datanya. Ternyata untuk barisnya itu ada 19.813 data. Kemudian kolomnya ada 7 dan missing value-nya itu hampir 1.880. Karena yang missingnya itu sedikit ya dari jumlah baris, maka kita mendropnya. Kemudian untuk mengecek apakah ada null, ternyata sudah dihapus. Dan ini hasil yang sudah dihapus. Nah, untuk itu karena targetnya itu merupakan tag, dari sini banyak kan ya tagnya, maka kita ubah dulu tag yang ini dalam bentuk array, kita ubah menjadi sebuah objek, dipisahkan. Setelah itu, setelah kita ubah jadi objek, kita pisahkan menggunakan explode. Jadi tagnya kita pecah menjadi bagian-bagian satu kata atau satu kecil gitu. Nah, di sini hasilnya menjadi sama tapi untuk tagnya berbeda. Karena dalam satu baris itu memiliki beberapa tag. Setelah kita pecah tadi dengan menggunakan explode, kemudian kita akan gabungkan dalam menggabungkan title dan artikel dengan tag yang sama, kemudian diubah menjadi sebuah list. Nah, di sini setelah digabungkan tagnya misalkan spotlight, kemudian di sini title-nya, artikelnya. Setelah kita gabungkan, kita reset indeksnya menjadi dari 0 kembali. Setelah itu kita menggunakan library-nya TextBlob. Nah, di library TextBlob ini ada fungsi untuk menggabungkan title dan artikel. Untuk menghitung sentimen, nah di sini dikalkulasikan semua teks itu akan di-join antara title dengan konteksnya, kemudian dianalisis semua teksnya. Setelah itu dihitung sentimennya yang di-compile. Nah, kemudian diambil buat fungsi untuk mengambil array artikel dan array title. Di sini mengambil tag dalam array tadi objek tadi. Kemudian tag yang akan diambil adalah kata-kata berikut. Kemudian kita looping untuk memanggil function yang tadi ya, data file group dan tag-nya. Kemudian sentimennya dimasukkan atau menghitung skor sentimen ini. Dan melakukan compound untuk mencari rata-rata nilai sentimennya. Kemudian nilai sentimennya itu dimasukkan ke dalam compound dan hasilnya itu di sini Anies Baswedan 0,0 berarti masih positif 0,033. Prabowo Subianto itu minus itu dan negatif sentimennya. Ganjar Pranowo itu sentimennya positif. Nah, kemudian kita bikin variabel untuk base sentimen di mana kita akan maksimalkan kata kunci yang terbaik berdasarkan kata kuncinya. Kemudian membuat ini untuk print. Ternyata kata memang yang terbaik itu adalah Ganjar Pranowo. Selanjutnya untuk proyek keempat itu analisa data siswa. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, yaitu ada menggunakan NumPy dan Pandas. Kemudian kita ekstrak dulu datanya. Terdapat dua ada tabel yang unnamed.
kemudian nama, tahun, dan status. Nah, karena data unnamed 01 dan 0 itu tidak mempengaruhi, maka kita drop atau hapus kolomnya, maka kita hanya memiliki nama, tahun, dan status. Kemudian apakah untuk mengecek value nolnya, ternyata terdapat 0 ya, yang sebelumnya 6.500, kemudian kita hapus nolnya menjadi 5.000, jadi sebanyak 1.500. Setelah itu kita mengkelompokkan berdasarkan tahun. Di sini kita mengkelompokkannya berdasarkan tahun, kemudian tahunnya itu kita pecah lagi berdasarkan tahun uniknya. Jadi ada dibagi lagi per tahun. Kemudian di sini kita membuat variabel untuk menampung array, yaitu data bekerja, data kuliah, data menganggur, dan data tahun. Kemudian menggunakan perulangan unique year, di mana di sini ada i sama dengan 0, itu indeksnya dimulai dari 0. Kemudian get array year itu kita akan mengambil array dari tahun itu dan berdasarkan item i ini. Kemudian data tahun append itu, nah kemudian setelah datanya di append, di sini kita akan mengambil array berdasarkan tahun. Get group, get array year. Kemudian mengambil array berdasarkan status dan dihitung jumlahnya. Di sini ada data bekerja .append, group by status, get group bekerja, nama .count, jadi dihitung jumlahnya. Sama untuk berikutnya itu berdasarkan kuliah, statusnya yang kuliah, kemudian statusnya yang menganggur. Setelah itu kita tambahkan indeks agar bertambah pada saat perulangannya. Setelah itu ditampilkan data bekerjanya, data kuliah, dan data menganggur. Nah, data value ini nanti diisi oleh tahunnya, data tahun, bekerjanya data bekerja, kuliahnya diisi data kuliah, menganggur data menganggur. Nah, ini akan dalam bentuk data file graph. Di sini hasilnya ya data-data yang munculnya. Nah, kemudian kita visualisasikan menggunakan matplotlib ya library-nya. Di sini kita visualisasikan ada 3. Yang pertama itu tahun merasakan bekerja, kemudian tahun terhadap kuliah, kemudian tahun terhadap menganggur. Nah, di sini ada hasil dari visualisasi dari yang di atas ini. Jadi tahun yang pertama itu ya bekerja ada 587. Kemudian di tahun berikutnya 560 turun. Kemudian di tahun berikutnya juga turun lagi. Nah, setelah itu kita melakukan split dan trend sama tes. Kemudian kita menggunakan SVR dan juga mengimport mean square error. Kita pakai data file baru. Di sini data filenya kita dalam bentuk float, kemudian diubah juga menjadi integer. Jadi yang masih datanya float kita ubah menjadi integer. Nah, ini hasilnya semua tahun bekerja kuliahnya sudah dan menganggurnya berubah menjadi integer. Nah, ini tampilan ya. Pada tahun 2019 yang bekerja sebanyak ini, kuliah menganggur tahun 2020, 2021. Nah, kita akan memprediksi untuk tahun 2022. Di sini kita bikin variabel tahun prediksinya sama dengan 2022. Nah, kemudian kita bikin variabel df prediksi, yaitu data frame tahun, dimasukkan tahun prediksinya tahun berapa. Kemudian X-nya itu adalah new data frame, tahunnya, kemudian Y-nya itu bekerja, kemudian Y kuliah, dan Y menganggur. Kita masukkan ke dalam split data trend dan
tes yang isinya itu X train, S tes, Y bekerja, train, Y bekerja tes, kemudian X, Y bekerja, tes size-nya 0,2, kemudian random state-nya 42. Dilakukan hal yang sama untuk kuliah dan menganggur. Setelah itu, kita menggunakan model SVR. Pertama ada model bekerja, yang karnanya linear, C-nya 1,0, model kuliah, model menganggur. Kemudian data yang tadi, data train dan data fit-nya, tesnya, data trainnya dimasukkan ke dalam model-model sesuai dengan ininya, model bekerja, model kuliah, model menganggur. Setelah membuat model dan dimasukkan, kemudian membuat variabel tentang prediksi tahun depan bekerja. Nah, model underscore bekerja itu kita buat predik terhadap tahun prediksinya. Ini membuat prediksinya. Tahun depan kuliah, tahun depan menganggur. Nah, di sini def prediksi atau prediksi tahun depan bekerjanya itu kita simpan di dalam variabel yang tadi telah dibuat. Di sini kita lakukan concat. Setelah itu YPred bekerja tes. Nah, setelah melakukan tadi tes training, kemudian sekarang melakukan testingnya. Di sini dimasukkan X testnya, kemudian kita buat variabel MSE bekerja untuk menampung nilai mean square error-nya dari Y bekerja tes dan YPred bekerja tes. Jadi hasil dari tes gitu ya. Kita masukkan hasilnya, ternyata untuk bekerja itu ada 48.830,25, kuliah 4,0, untuk menganggur 870,25. Kemudian kita ubah dalam bentuk grafik. Di sini kita bentuk yang pertama itu X train dan Y trainnya. Yang training datanya itu berwarna biru, tesnya itu berwarna hijau, kemudian label prediksinya itu warna merah yang diisi dari tahun dan bekerjanya, kemudian X label tahun, Y label bekerja, dan judulnya. Sama untuk kuliah dan menganggur. Nah, di sini ada hasilnya. Ternyata prediksi untuk bekerja dari tahun 2021 ke 2020 itu mengalami penurunan. Sama halnya dengan melanjutkan kuliah, mengalami penurunan, serta prediction untuk menganggur juga memiliki penaikan. Nah, ini setelah digabung antara tahun dan prediksinya. Jadi kalau tadi dipecah satu-satu, nah sekarang sudah digabungkan. Nah, sudah digabungkan ini yang bekerja itu grafiknya menurut prediksi itu akan menurun ya. Kemudian untuk menganggur akan mengalami kenaikan dan untuk yang kuliah akan mengalami penurunan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata dalam penjelasan. Mohon dimaafkan.